Umat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semoga setiap kita dalam keadaan baik, keadaan tetap berpengharapan, dan tetap bersukacita dalam Kristus untuk melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini bersama dengan setiap orang-orang yang akan kita jumpai. Dalam Sapa Gembala di pagi hari ini, saya mengajak kita untuk berefleksi tentang inklusivitas. Mungkin kata ini ada yang sudah familiar, ada yang memang belum banyak mendengar tentang apa itu inklusivitas. Secara sederhana, inklusi berarti sebuah tindakan konkret untuk melibatkan seseorang masuk dalam sebuah komunitas. Inklusi berarti sebuah tindakan konkret, bukan teori atau sekedar sebuah wacana. Umat yang dikasihi Tuhan, inklusi itu sesungguhnya memang harus ada dalam diri kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari gereja Tuhan. Gereja yang inklusi berarti gereja mampu untuk melibatkan sebanyak mungkin orang, menghargai keberagaman, termasuk juga menghargai keunikan dalam diri individu. Jadi ketika kita berada dalam sebuah komunitas, keunikan kita, identitas kita sangat-sangat dihargai. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang praktik inklusi dari Yesus sendiri. Pada waktu itu dalam Markus pasal 7 ayat 27 dikisahkan bahwa Yesus berada di sebuah daerah Tirus, sebuah daerah yang dapat dikatakan sebagai daerah kafir. Ia berjumpa dengan seorang yang berbeda dari kebangsaannya, yaitu berasal dari bangsa Yunani, perempuan Siro-Fenisia. Dikisahkan bahwa perempuan ini punya anak yang sedang kerasukan setan. Ia membutuhkan pertolongan dari Yesus, seorang pribadi yang namanya sudah ia dengar lama. Perempuan ini sadar betul bahwa Yesus berbeda kebangsaan dengan dirinya. Ia juga sadar betul bahwa sebagai orang yang selalu dicap warga negara kelas 2, ia juga tidak punya banyak hak untuk mendapatkan anugerah Allah. Tetapi karena dorongan hatinya, kegerakan hatinya, ia terus berusaha untuk menjumpai Yesus demi kesembuhan anaknya. Nah, umat yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bagaimana Yesus merespon bagian ini. Yesus merespon dengan sangat cakap. Ia membuka dirinya seluas-luasnya, bahkan untuk orang yang berbeda kebangsaan, berbeda status sosial dengan dirinya. Yesus berkenan untuk menemui perempuan itu, menanyakan kondisinya, kondisi anaknya, dan bahkan berkenan untuk memulihkan keadaan anaknya. Yesus adalah seorang yang pluralis. Ia menghargai kemajemukan. Ia menyadari bahwa ada begitu banyak perbedaan dalam kehidupan. Tapi Yesus mampu untuk mengelola perbedaan sebagai sebuah keindahan tersendiri, sebagai sebuah kekayaan. Dan itulah yang disebut dengan inklusi dalam tindakan-tindakan konkret. Hari ini, berapa banyak orang yang akan kita jumpai? Berapa banyak perbedaan yang akan menyadarkan kepada kita bahwa kita sungguh-sungguh begitu kaya dengan segala keberagaman yang Tuhan titipkan kepada kita. Sebagai anak-anak Tuhan, tugas kita jelas: mempraktikkan inklusi, membuka diri dan hati kita untuk mampu merangkul banyak orang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Kiranya hari ini
setiap orang yang kita jumpai mampu merasakan kasih yang inklusif itu mengalir dalam diri kita. Kiranya kita mampu untuk mengelola setiap keberagaman dengan baik, hingga pada akhirnya kesatuan, keindahan itu terjadi. Tuhan menolong kita semua. Amin.